Halo semua. Hai guys. Welcome back to Curhat Babu. Tuh kan salah lagi, ulang. Ya ampun. Halo semua. Hai guys. Welcome back to Review Babu. Review Bapak Ibu. Wes, udah episode ketiga ini. Kita Yes. kemarin ngobrolin tentang mirrorless, kita kemarin sebelumnya lagi TWS. ngobrolin tentang TWS. Kan tadi bilang video kita suaranya kejauhan, Bu. Oh gitu. Sekarang udah deket belum? Ada udah dekat belum? Oke, hari ini kita akan ngobrolin perjalanan kita menggunakan smartphone. Jadi sebenarnya adalah ini pertarungan antara Android, iOS. pertarungan antara Android dan iOS. Jadi gini, ceritanya banyak banget perdebatan mana sih yang lebih baik, Android atau iOS. Apakah Android ini lebih ini, iOS lebih itu segala macam. Nah, ceritanya dulu tuh kamu gimana sih pakai, kok akhirnya sampai sekarang nih, for your information, Nucha itu belum pernah ganti smartphone sejak dia pakai iOS, sejak tahun mungkin 6 tahun lalu. Aku tuh orangnya nggak bisa pindah ke lain hati, Bang. Amin. Jadi kenapa pakai iOS pertama kali? Pertama kali karena pindah dari BB. Waktu itu kan BlackBerry udah paling canggih tuh pada Paling masanya. canggih, BBM, ya. BBM. Itu aku inget kalau nggak salah zaman-zamannya aku masih kerja di suatu konsultan politik dan kita punya grup di situ. Aku inget banget itu udah bentukan WhatsApp, BBM grupnya aja aku masih ingat nih kayak apa gitu kan. Nah dari situ terus pindah karena dibeliin bokap. Terus dibeliin yang baru iPhone. Dan waktu itu aku inget banget, aku hubungin kamu tuh. Pokoknya zamannya WhatsApp atau BBM? BBM kayaknya. Aku bilang, Aryo, BBM ada di iPhone waktu itu ya? Ada ya? Kalau nggak salah. Aryo, minta tolong dong iniin iPhone gue nih gimana? Kalau nggak salah karena belinya dari US. Emang harus di unlock gitu? Iya, unlock gitu dulu. Lupa, kayaknya zaman karena dulu juga. Karena papaku belinya apa gitu. Zaman dulu juga iPhone itu awal-awal bisa di jailbreak. Sampai sekarang sih masih bisa, cuman gue nggak rekomendasi. Cuman di awal jailbreak itu salah satunya unlock. Jailbreak itu adalah proses yang sebenarnya tidak disarankan, tapi it works a lot of ways gitu. Banyak banget itu gunanya jailbreak saat itu. Nah itu aku bantuin kamu waktu itu. Iya. Sampai sekarang Nucha masih pakai iOS, walaupun berapa kali ditawarin dari semua smartphone gue, ini kamu nggak mau nih pakai Android, ini nggak mau nih pakai handphone kedua aja Android. Iya, pernah coba untuk beberapa saat, tapi akhirnya kayak nggak bisa. Oke, jadi gini, kita mau bahas keunggulan Android versus iOS dan sebaliknya dalam 5 kategori. Yang pertama, segi desain. Oke, desainnya Android itu banyak banget karena Android itu digunakan di banyak produsen. Ya, mau itu Samsung, Asus, Xiaomi, Oppo, Vivo, Huawei, banyak banget. Sedangkan iOS itu digunakan hanya di Apple. Apple. Ya, iPhone aja gitu. Jadi iPhone walaupun beberapa ukuran, tapi intinya adalah iPhone saja. Nah, desainnya kayaknya gimana menurut kamu nih? Karena aku cuma satu-satunya pakai iPhone, menurut aku udah paling nyaman banget. Tapi aku nggak bisa pakai iPhone yang ukurannya besar. Iya, kan? Nggak nyaman. Yang gede sekarang, kayak sekarang paling besar adalah iPhone 11 Pro Max gitu ya. Itu udah nggak nyaman. Jadi sebenarnya favorit kamu waktu itu kalau nggak salah iPhone 5S, iPhone 5 lah, ukuran iPhone 5 yang ada kotak dan kecil di tangan. Yang penting bisa digenggam dalam satu genggaman gini. Sedangkan menurut gue desain sangat variatif. Kalau ada beberapa hal yang di Android menang dan di iOS menang. Cuman secara overall desain, gue masih ada feel desain masih lebih menang iOS. Artinya Apple lah dalam hal ini. Mau itu desain device-nya sampai desain intuitifnya, user friendly-nya dari operating systemnya. Kamu pertama kali pakai Android kan rasanya bingung apa? Bingungnya bingung banget. Kata Ari enggak, ntar lama-lama bisa karena terbiasa. Desain iOS menang ya? Iya. Oke, kita setuju dalam hal itu. Nah sekarang dari segi produktivitas, kamu sebagai entrepreneur, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri segala macam, gimana sih gunain produktivitas iOS itu oke banget? Aku nggak ada perbandingan, jadi sejauh ini masih oke. Ya, tapi yang aku menarik adalah semua produktivitas tools kamu itu Android ya? Google ya? Iya, Google. Nah, Google Calendar, Google Gmail, pakai Gmail, terus pakai Google Contacts, pakai Gmaps, Google Maps segala macam itu Google ternyata. Dan itu karena compatibility-nya Android atau Google itu bisa di dua operating system. Di Android bisa, di iOS bisa. Tetap ya, kamu kenapa nggak pakai iCloud, Apple Contacts segala macam gitu-gitu, Apple Maps, kenapa kira-kira? Nggak tahu, Bang. Nggak aja.
Oke, itu jadi yang menarik dari segi Google atau Android itu bisa dipakai di beberapa tempat, jadi mempermudah produktivitas. Jadi walaupun lo pakai device-nya adalah iOS, itu masih bisa Google sebagai basis semua produktivitas lo, dari konteks, calendar, email, Drive, cloud-nya segala macam, sama Maps bahkan itu semua bisa di-Google-kan. Artinya Google sangat kompatibelnya itu bisa dipakai di Android, bisa dipakai iOS, bisa dipakai di Windows, bisa dipakai di Mac, bisa dipakai di banyak tempat. Jadi dari segi produktivitas menurutku Android menang. Jadi dan beberapa aplikasi Google pun itu works well on Android dan gratis, Bu. Beberapa Drive atau semacam Docs, number segala macam pun gratis. Oh gitu. Di multiple platform. Kalau kamu misalnya Keynote, Pages segala macam itu works on Apple aja yang kayak gitu deh. Dalam hal produktivitas Android menang. Iya. Oke, ngerti banget gue nih kayaknya. Ngerti banget ya, ngerti iya. banget. Nah, dari segi ekosistemnya, artinya dari produk-produk lainnya dan sekitarnya, bilang dulu bahwa Apple itu sangat bagus bikin produk. Selain iPhone-nya sendiri, tapi dia bikin smartwatch. Itu penjualan smartwatch itu ngalahin semua penjualan Swiss watch digabung. Jadi sekarang udah laku banget segitu. Jadi dari yang gak mampu beli, bela-belain beli demi Apple, dari yang pakai sehari-hari Rolex, Patek segala macam, sehari-harinya mau pakai Apple juga. Jadi Apple smartwatch salah satu yang paling laku. AirPods juga jadi salah satu yang paling laku. Beberapa desainnya Apple itu menurutku laku banget, ekosistemnya enak banget. Di smartwatch emang nggak ada merek Samsung atau Again, Android? karena Android itu punya beberapa produsen, dia bisa bikin Samsung bikin sendiri, Huawei bikin sendiri. Oh, yang ada lain smartwatch-nya? Ada, Huawei ada, Samsung ada, Moto dulu ada, segala macam itu bikin sendiri. Kalau Samsung pakai Tizen, pakai punyanya dia sendiri, sedangkan kalau yang lain tuh pakai Wear OS, itu yang bikin Google juga. Dari segi ekosistem menurut kamu apa bagusan Apple tetap? Bagusan Apple dong, bener nggak? Ya. Kalau aku ngelihatnya ekosistem itu tergantung akan pakai Apple terus. Apa enggak? Bahayanya adalah mahal. Kalau ngejar terus pakai iPhone, ngejar terus pakai iPhone terbaru, iPad, terus Mac, terus Apple Watch, terus AirPods, mahal banget. Makanya ada investasi. Oke. Kekurangan terbesar kalau ada mau pindah-pindah operating system. Kalau kamu ada kepikiran mau, aduh, udah nggak mampu nih, mahal banget, yaudah deh gue pindah Windows, gue pindah Android. Nah itu repot pindahnya. Tapi kan kalau setia-setia aja kayak aku gitu kan nggak usah. Kalau duitnya banyak ya. Kalau duitnya banyak ya nggak masalah, nggak masalah. Masalah pindah-pindah biasanya gue yang sering review gadget atau Android dan semua smartphone itu adalah paling susah pindah itu WhatsApp. Oh iya. Karena kenapa? WhatsApp itu membackup chatnya itu, kalau yang WhatsApp di iOS backupnya ke iCloud, kalau WhatsApp di Android backupnya ke Google Drive. Jadi pindahinnya itu nggak bisa gitu aja, ada caranya sendiri. Kalau tertarik tulis komen di bawah, gue akan bikin tutorial cara pindahin WhatsApp dari Android ke iOS dan iOS ke Android. Aplikasi chat lain lebih gampang kalau pakai Telegram gitu. Telegram, Line itu lebih gampang karena email base. Jadi mereka nahan sendiri nyimpan sendiri datanya berdasarkan email connect kita. Kalau itu ke drive-nya masing-masing platform. Nah, itu yang ngeselin dari WhatsApp. Customizability ini adalah adaptability to the region. Artinya aku cuma mau bilang supportnya di setiap negara menurut kamu nggak ada lagi menurut kamu, terus Apple mulu nih jadinya nih. Menurut aku kekurangannya Apple adalah saat ini baru ada distributor atau seperti Era Jaya, Digimap, tapi dia nggak ada Apple Store langsung di sini. Oh iya bener ya. Masalah Kenapa sih? Itu panjang, itu diskusi lain. Tapi jadi masalah ganti langsung di tempat, beli dengan harga di saat launching segala macam, rasanya nggak akan sama Apple Store langsung. Walaupun semakin mendekati nih serunya nih. Nah itu masalah support akan beda. Termasuk masalah support per negaranya. Hey Siri itu belum secanggih Oke Google nyala nih dalam bahasanya masing-masing, terutama bahasa kita, bahasa Indonesia. Kamu nggak pernah pakai Hey Siri ya? Enggak. Oke Google pakai nggak? Enggak. Nah, itu juga termasuk Maps-nya. Kayak kelengkapan Maps-nya Google Maps akan lebih lengkap daripada Apple Maps. Kecuali lo di Amerika. Apple Maps tuh bagus banget. Satu lagi contoh ya, customizability, Apple Pay. Jadi contoh, Apple ini ada NFC-nya. Sebenarnya NFC-nya tuh ada, artinya kamu tuh harusnya bisa ngisi e-money. Tapi NFC-nya itu di-lock cuman buat
Apple Pay. Oh, yang gitu. di Indonesia belum ada. Sedangkan di device Android manapun ada NFC, bisa langsung ngisi e-money tempel di sini karena nggak di-lock. Okay. Gitu. Jadi kekurangannya begitu pindah dari Android ke iOS, bagi gue terbesar adalah NFC-nya di-lock. Oh, nggak nyaman ya? Jadi belum siap di Indonesia itu seperti apa. Makanya nggak ada Apple Store. Nggak ada, belum ada Apple Store, belum ada Apple Pay, nanti ada Magazine Plus tuh nggak cocok juga. Terus Apple TV masih udah mulai ada nih. Nanti kedepannya mungkin akan lebih baik lagi. Tapi saat ini adaptability to the region paling bagus masih menang Android. Oke? Dan yang terakhir, secara brand sendiri, kamu memandang Google versus Apple tuh kayak gimana? Google versus Apple. Bagus. Kenapa aku bahas brandnya? Karena banyak orang memilih karena udahlah Apple aja. Pasti maksudnya pengen kayak beli Apple tuh naikin status sosial gitu. Oh gitu ya. Aku nggak kepikiran gitu sih. Kepikiran. Banyak aja. banget yang bikin kayak Apple tuh mahal karena brandnya. Karena kalau beli Apple tuh rasanya level lo naik. Karena gitu. beli Apple tuh keren gitu. Apa zaman-zaman stiker Apple ditempelin di mobil, inget nggak? Ingat. Banyak mobil yang pakai stiker Apple, jarang pakai stiker Google, yang gitu-gitu. Kamu kerasa nggak ada kayak gitu? Enggak sama sekali. Jadi kamu beli Apple nggak ada hubungannya sama brand Apple itu? Enggak. Oke. Karena cuman sebatas pemakaian aja, yang paling nyaman Apple ya Apple gitu aja sih. Bagi aku juga imbang. Kalau aku menurutku imbang, artinya Apple sama Google, it's all big brands, gede banget di luar sana, dan menurutku nggak ada gunanya juga saingan. Nanti lama-kelamaan semua makin lebih terbuka antara apps-nya. Dulu Apple dikenal iOS-nya itu lebih tertutup, tapi pelan-pelan tuh dia kayak dibuka untuk diutak-atik orang. Sedangkan Android dari awal tuh semacam milik rakyat, itu terbuka semuanya. Nah, sekarang lama-kelamaan dia juga harus menjaga, karena kan banyak transaksi uang di dalamnya segala macam. Oke. Paham? Enggak. Oke, dan itu sekian, mungkin ada pandangan tentang itu gimana Android versus iOS atau Google versus Apple. Kita menunjukkan ada lebih ada kurangnya dari dua belah pihak, dan berdasarkan kecocokan itu artinya produktivitas, budget lo kemana, kerjaan lo apa, kesukaan lo apa. Jadi nggak ada yang bisa bilang Android lebih baik sepenuhnya daripada iOS dan sebaliknya. Setuju? Yang penting setia. Aku nggak setia kalau dalam gadget. Oh gitu. Karena harus dicobain semuanya, teknologi itu banyak yang baru terus. Oke. Kita ngomongin gadget kan? Ngomongin gadget. Sampai ketemu di berikutnya. Bye. Bye.